Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Live Study, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Pada kesempatan ini kita akan menyelesaikan Kisah Rasul pasal yang ke-27. Tepatnya kita akan membahas ayat 21 sampai dengan 44. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, bicaralah kepada kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari Bapak Ibu, saya akan mulai bacakan ayat 21 dan 22. Karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terhindar dari kesukaran dan kerugian ini. Sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bersemangat. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini." Saudara, dalam hidup ini memang kadangkala ada kesukaran dalam tanda petik yang dikhususkan bagi kita sebagai ujian iman kita dan juga membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Kesukaran yang diizinkan datang menghampiri hidup kita pasti juga pada dasarnya untuk dalam tanda petik menjaga iman kita. Tetapi memang kesulitan yang mereka alami itu karena tidak mau mendengar nasihat Paulus. Ya. Tetapi memang ada, saudara mungkin sudah taat, saudara hidup benar, tapi kok kesukaran tetap datang. Nah, itu adalah kesukaran yang dikhususkan bagi kita. Dan jangan kecil hati, Tuhan pasti kasih kekuatan. Ya. Itu juga kadangkala itu untuk menjaga iman kita. Bahkan bisa membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Nah, seandainya mereka semua mendengarkan nasihat Paulus, mereka tidak akan mengalami peristiwa menakutkan ini dan tidak akan mengalami kerugian materi seperti ini. Namun demikian, Tuhan berbelas kasih kepada mereka semua. Mereka semua tidak ada yang binasa dalam peristiwa menakutkan itu. Lihat Paulus dalam kondisi itu. Paulus bilang tetap semangat. Kalau dalam terjemahan yang lama supaya kamu tetap bertabah hati. Tapi saya suka dengan TB2 terjemahan baru dikatakan supaya kamu tetap bersemangat. Inilah bedanya orang percaya dengan orang yang gak punya pengharapan. Kalau Paulus orang percaya, orang yang tahu bahwa Tuhan ada di situ. Nanti kita lihat ayat selanjutnya. Kenapa Paulus tetap bersemangat? Tapi beda gini, di saat peristiwa hidup mati, angin badai, nggak ada matahari, ini kan seperti langit hidup jadi tembaga, langit hidup jadi kelam. Tapi orang-orang yang di dalam Tuhan seperti Paulus tetap punya semangat. Coba kalau jadi Paulus jengkel nggak kira-kira? Tadi lu nggak mau dengerin gua ngomong dari kemarin-kemarin. Sekarang kita jadi begini deh. Tapi Paulus ya udah, ya. Tapi Paulus kasih mereka semangat. Paulus nggak omelin mereka, justru Paulus bilang, ayo kita harus tetap bersemangat. Wah, itu luar biasa ya. Paulus itu orang yang mempercayai Tuhan dan selalu membawa aura positif kepada sekelilingnya ya. Aura yang menghidupkan, aura dia aura kehidupan, bukan aura kematian ya. Kalau orang nggak berpengharapan, itu bawaannya auranya kematian. Kalau orang berpengharapan, auranya kehidupan. Nah, itu dia Paulus. Oke, ayat 23. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah yang memiliki aku dan yang kusembah, berdiri di sisiku. Dan malaikat itu berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Sesungguhnya karena rahmat Allah kepadamu, semua orang yang berada bersama engkau di kapal ini akan selamat. Sebab itu tetaplah bersemangat saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang kukatakan kepadaku. Sama seperti yang dikatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau." Saudara, Tuhan mengirim utusannya, yaitu malaikatnya, untuk memberitahu apa yang akan terjadi. Dari sini kita belajar saudara, dengan cepat ada 4 hal yang kita bisa belajar. Yang pertama, dalam sebuah peristiwa ekstrim yang akan terjadi atau sedang dialami anak-anak Tuhan, ini kan peristiwa ekstrim sekali dalam hidup Paulus. Ya, Tuhan pasti melakukan intervensi. Saudara jangan khawatir.
Saudara jangan khawatir. Dalam peristiwa ekstrim yang tidak engkau duga, Tuhan pasti, dengar baik ini, pasti melakukan intervensi. Intervensi di sini belum tentu bentuknya penglihatan. Ya, belum tentu, tapi Tuhan pasti intervensi. Coba kita ingat-ingat. Setiap kita pasti pernah di saat-saat kritis, saat genting, tapi Tuhan tolong. Mungkin bentuknya bukan penglihatan malaikat, tapi Tuhan bisa dengan berbagai cara melakukan intervensi. Kalau satu orang bertobat, seisi keluarga diselamatkan. Itu nggak terjadi otomatis pasti. Karena orang benar yang bertobat itu menggambarkan Kristus dalam hidupnya, kemudian akan memenangkan anggota keluarga yang lain. Saya harus saksikan dalam hidup saya ini. Ada beberapa sahabat-sahabat saya, anak-anak rohani saya, yang awalnya begitu teraniaya oleh orang tuanya. Karena mereka mengenal Kristus. Ada yang sampai nggak dikasih makan, saudara. Ya, ada yang diomel-omelin karena mereka memutuskan dibaptis, sudah cukup umur dibaptis jadi Kristen. Dan saya melihat dengan mata kepala sendiri, bukan satu dua keluarga. Sekarang seluruh keluarganya diselamatkan, menerima Tuhan Yesus. Saya sangat percaya akan hal ini. Yang ketiga, bila seseorang memiliki tugas khusus dari Tuhan, maka tidak ada yang dapat membunuh dirinya. Saya sangat mempercayai ini. Kalau tugas saya belum selesai, tidak ada yang bisa bunuh saya. Tapi kalau tugas saya udah selesai, Tuhan akan panggil saya. Wigan, tugasmu udah selesai, garis akhir selesai. Nggak jadi soal. Saya sangat semangat dalam melayani Tuhan. Saya cuma berdoa kehendak Tuhan penuh dalam hidup saya. Bukan soal panjangnya. Ya. David Wilkerson only early 60. Tapi semua kehendak Tuhan penuh dalam hidupnya. Di antara para rasul hanya Yohanes yang mencapai 90 tahun. Paulus juga sekitar mid 60, pertengahan 60 dia meninggal. Yang penting kehendak Tuhan selesai dalam hidup kita. Itu yang paling penting. Yang keempat, pentingnya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Seseorang yang memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan pasti tidak takut menghadapi bahaya apapun. Rupanya kenapa Paulus bisa kasih semangat? Paulus tidak jadi kecil hati dalam situasi kritis ini, karena dia punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Oleh karena itu, kita semua harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jangan pernah puas mengenal Tuhan dari apa kata orang, apa kata Pastor Wigan. Jangan. Saudara sendiri punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itu baru keren. Itu baru luar biasa. Itu yang membuat saudara akan kuat menghadapi badai kehidupan apapun. Kalau saudara punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ayat 27-32 sekarang. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami tetap terombang-ambing di Laut Adria. Bayangkan, 14 malam saudara, bukan 1-2 hari loh. Namun kira-kira tengah malam para awak kapal merasa bahwa mereka telah mendekati daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga dan ternyata air di situ kira-kira 40 meter dalamnya. Setelah maju sedikit mereka menduga lagi dan ternyata kira-kira 30 meter. Karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sauh di burit. Dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Tetapi para awak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sauh di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, jika mereka tidak tinggal di kapal, ya, kamu tidak mungkin selamat. Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci, membiarkannya hanyut. Nah, di sini kita bisa lihat saudara ya, perbedaan mencolok antara awak-awak kapal dengan Paulus.
Tapi sebelum itu kita bayangkan dulu. Melayani Tuhan memang tidak selamanya indah, toh. Tuhan izinkan mereka terombang-ambing 14 hari, 2 minggu loh saudara. Terombang-ambing di tengah lautan, di tengah badai, gak ada matahari, mendung gelap terus selama 2 minggu. Tapi hal yang paling indah gini, Tuhan ada di sana. Tuhan pasti menyertai orang-orang yang melayaninya. Saudara mungkin dalam kesulitan, saudara mungkin dalam langit hidup sangat kelam. Tapi percayalah, kalau saudara melayani Tuhan, Tuhan yang saudara layani, Tuhan yang saudara sembah, Dia ada di sana. Percayakan hal itu saudara. Percayakan hal itu, ya. Nah, baru kita lihat di sini, kita lihat perbedaan yang mencolok antara awak kapal dan Paulus. Ya, yang pertama, mereka semua ditimpa bahaya seperti ini karena nggak mau mendengarkan Paulus. Tapi mereka yang mau melarikan diri, benar-benar tidak bertanggung jawab. Mereka yang harusnya in charge, yang mengendalikan kapal itu. Penumpang kan nggak bisa mengendalikan kapal, saudara. Ya. Malah mereka yang mau kabur, mereka yang ngomporin, memutuskan jalan terus, sekarang mereka yang mau kabur, mau ninggalin penumpang. Betul-betul orang dunia itu tidak bertanggung jawab kalau seperti ini. Ya. Makanya jadi orang Kristen jangan sampai tidak bertanggung jawab. Itu sangat memilukan, sangat menyakitkan saudara. Kalau orang Kristen kelakuannya seperti orang dunia. Yang kedua, mereka sudah mengalami nasihat Paulus yang pertama benar. Ya. Kini pada nasihat yang kedua mereka nggak percaya Paulus lagi. Betapa keras kepalanya mereka. Ya. Betapa keras kepalanya mereka. Akhirnya Paulus kasih tahu rencana busuk para awak kapal pada prajurit untuk mencegah mereka. Lalu prajurit dengerin Paulus, dipotong tali-talinya. Ya prajuritnya juga kesel, pasti enak aja lu mau lari duluan. Alat buat dia lari dipotong, jadi nggak ada yang bisa lari, semuanya di situ. Ya. Nah, memang ya sudah seharusnya demikian. Masa mereka mau menjadi orang yang tidak bertanggung jawab? Ya. Ayat 33 sampai 37 sekarang. Menjelang fajar, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya sudah 14 hari kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan mereka semua, memecah-mecahkannya lalu mulai makan. Semua orang itu kembali bersemangat dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua di kapal itu 276 jiwa. Ya. Saudara, kita bisa lihat di sini, ya. Paulus tetap dengan semangat, dia menguatkan lagi, seperti yang Tuhanku sudah menyatakan kepadaku. Kamu tidak kehilangan rambut sehelai pun. Don't worry. Kamu gak kehilangan rambut satu helai pun. Ya. Ayo makan. Ya. Kamu gak makan juga gak mengubah keadaan. Badai tetap ada. Tapi makan perlu untuk keselamatanmu, kalau gak kamu mati. Dan di sini seorang hamba Tuhan sejati ya, memang memikirkan semua orang. Memikirkan orang lain. Ini hamba Tuhan sejati. Saya suka bingung kalau ada hamba Tuhan yang mikirin dirinya sendiri. Saya suka bingung kalau ada hamba Tuhan yang gak memikirkan orang lain. Justru hamba Tuhan sejati ini seperti Paulus. Dia memikirkan semua orang, ya. Supaya kamu makan dulu, ya. Dia juga menguatkan iman percaya. Jangan di tengah-tengah badai hamba Tuhannya malah ikut takut. Enggak, pelayan Tuhan justru memberikan semangat. Kan dia yang punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kasih semangat dong buat orang-orang yang ada di situ, ya. Lalu Paulus juga mengucap syukur kepada Allah, mengambil roti. Lihat, ini kan perjamuan Tuhan, saudara.
Ini kan perjamuan Tuhan. Mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Di situ ada 270 jiwa. Bagaimana Paulus menjadi kesaksian yang hidup. Paulus menyaksikan, Paulus menyaksikan bahwa Allah yang dia sembah itu hidup. Paulus menyaksikan, bahwa mereka bisa lihat ini orang memang diurapi Allah. Orang ini memang utusan Allah yang sangat luar biasa. Ini jadi kesaksian, saudara. Ini jadi kesaksian. Allah yang Paulus sembah Allah yang benar. Justru di tengah penderitaan, di tengah kesulitan, saya mau beritahu, kadangkala di situ ada kesempatan kita loh untuk menjadi saksi. Asalkan kita tidak menjadi lemah. Kalau di tengah kesulitan kita jadi sama seperti orang dunia, jadi 4L, lemah, letih, lesu, lunglai, loyo, 5L, saudara ya. Kita nggak bisa jadi kesaksian. Justru di tengah-tengah penderitaan seperti ini, Paulus bisa jadi kesaksian. Ini hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Yuk kita contoh Paulus. Kita contoh Paulus. Tetap semangat, tetap kuat. Dan aura positif itu menular. Tadi saya katakan di awal kan, orang yang berpengharapan membawa aura positif, membawa aura kehidupan. Dan ini menular. Makanya dikatakan, kalau di terjemahan lama, maka kuatlah hati semua orang itu. Kalau di terjemahan baru, maka mereka yang ada di situ juga ikut bersemangat, kembali bersemangat, punya pengharapan lagi. Bayangin kalau seorang pelayan Tuhan tidak punya pengharapan. Itu bahaya, saudara. Seorang hamba Tuhan harus punya pengharapan. Itu menular kepada orang-orang yang lemah, letih, lesu. Itu menular. Itulah membangkitkan tulang-tulang yang sudah mati. Itu ya. Yuk jadi orang yang berpengharapan supaya kita membawa aura kehidupan, saudara ya. Dan Paulus gak pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk memberitakan Injil, saudara. Ya. Berapa banyak waktu yang kita sia-siakan. Harusnya kita bisa jadi kesaksian, kita malu. Kita gak mau. Paulus gak ada malu-malunya. Paulus gak mau kehilangan kesempatan sedikit pun. Justru di sini 270 jiwa kesempatan dia bisa menangkan. Yuk, bagian terakhir ayat 38 sampai 44. Setelah kenyang, mereka meringankan kapal itu dengan membuang muatan gandum ke laut. Ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk dengan pantai yang rata. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sauh lalu meninggalkan sauh-sauh itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Namun mereka membentur dasar pasir sehingga kandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu, prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Namun perwira itu ingin menyelamatkan, maksudnya si Julius, kepala pasukan itu ya, kan prajurit-prajurit mau bunuhin tahanan, tapi kepalanya gak mau. Dia ingin menyelamatkan Paulus. Lihat, fokus dia Paulus. Karena itu ia mencegah mereka melaksanakan niat mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut, naik ke darat. Dan supaya orang-orang lain menyusul dengan menggunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah semua naik ke darat dengan selamat. Kapal itu kandas, saudara. Ya, seperti yang Paulus katakan sebelumnya, kapal itu memang akan kandas. Tapi mereka akan selamat. Ingat, yang Paulus katakan, kita semua akan selamat. Kecuali kapal ini memang akan binasa atau akan hancur. Paulus sudah katakan sejak awal. Pada saat yang genting, prajurit-prajurit mau bunuh tahanan supaya mereka
tidak melarikan diri, karena tahanan itu tanggung jawab, saudara. Ya, kalau tahanan kabur, mereka yang akan dihukum mati oleh kaisar. Itu masalahnya. Menurut hukum pada saat itu, kalau sampai tahanan ini kabur, mereka yang dihukum. Itu sebabnya bagi mereka mendingan mereka bunuh daripada ini kabur. Tapi lihat, sekali lagi, satu orang benar itu bisa menyelamatkan semuanya. Kepala perwira ini, Yulius, sudah begitu percaya dengan Paulus. Dia lihat Paulus orang baik, bahkan dia bisa lihat Paulus bukan orang sembarangan. Dia diurapi oleh Allah yang benar. Betul ada Allah yang benar bersama dengan dia. Yulius ingin menyelamatkan Paulus. Dari awal memang perlakuan dia sama Paulus sudah baik, dan selama terdampar dia pasti menyaksikan sendiri Paulus orang yang baik, omongannya dapat dipercaya. Ya, itu sebabnya rencana yang digaung-gaungkan oleh anak buahnya, mungkin anak buahnya, komandan kita bunuh aja semuanya, nanti kalau mereka kabur ini. Tapi dia lebih percaya sama Paulus. Paulus sudah bilang semua akan selamat. Ya. Kenapa dia mau menyelamatkan Paulus? Kita lihat di sini. Yang pertama, Paulus orang baik. Jadilah orang baik, saudara. Ya, jangan berpikir, yang penting saya udah selamat, nggak perlu jadi orang baik. Orang yang diselamatkan pasti terefleksi lewat perbuatan baiknya. Yang kedua, dia pasti melihat Paulus sebagai gambar Allah yang nyata. Paulus mencerminkan Tuhan lewat hidupnya, baik perkataan dan perbuatan. Paulus tampil sebagai orang yang beda. Di mana tengah-tengah semua orang putus asa, hanya Paulus yang punya semangat. Di tengah semua orang tidak punya pengharapan, Paulus punya pengharapan. Bahkan oleh karena Paulus, Yulius kan pasti menyaksikan, oleh karena Paulus, orang-orang itu justru punya pengharapan lagi. Paulus ini mencerminkan Tuhan lewat hidupnya, bukan dari perkataannya saja. Kan percuma kalau Paulus bilang, saudara-saudara jangan takut, kita semua akan selamat, tapi dianya sendiri ketakutan. Nah, ini kan nggak sinkron mulut dengan pikiran. Ya. Lalu yang ketiga, ia respect dengan Paulus. Bukan saja tidak ditemukan kejahatan, ucapannya semua tepat, dan dia pasti menyaksikan orang ini saleh, orang ini beribadah kepada Tuhan. Kemungkinan besar kalau kita jadi Yulius, kita juga akan bingung, kenapa sih orang mau bunuh orang ini? Orang yang begini baik. Yulius pasti juga sudah tahu kira-kira apa kasusnya. Kan pasti sudah dikasih tahu, ini terdakwa ini terdakwa ini, kan gitu kan. Kalau dititipkan tahanan, ini ketahuan nyolong sendal misalnya gitu ya. Enggak, ini guyon aja. Ini terdakwa perampokan, ini terdakwa pembunuhan. Gitu Paulus ini tahanan, terdakwa apa ya? Nah, ini kita juga bingung nih. Kan pasti dikasih tahu gitu. Makanya dia mau banding. Nggak tahu kenapa tuh teman-teman sebangsanya nafsu banget mau bunuh dia. Tapi kita nggak ketemu salahnya. Bahkan kita temukan dia orang baik. Nah, Yulius pasti tahu kisi-kisi ini. Dan ketika dia hidup sama Paulus dalam masa kritis, masa sulit, masa sukar, dia pasti menyaksikan benar orang ini orang yang beribadah kepada Allah. Benar orang ini adalah orang baik. Benar orang ini tidak ditemukan kesalahannya. Justru bingung kenapa sampai mesti banding-banding. Nah, demikian akhirnya tepat seperti yang dikatakan Paulus, mereka semua akan selamat, hanya kapalnya saja yang hancur. Sekali lagi, belajar seperti Paulus, mempercayai apa yang Tuhan katakan. Badai itu bisa sampai menghancurkan kapal, tapi Paulus tetap mempercayai Tuhan bahwa semuanya akan selamat. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Biar firman-Mu menguatkan kami semua, menyegarkan, memberikan pengharapan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di live study yang akan datang. Orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. God bless you.